Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah proses legislatif, kita sekarang memasuki pekan kelima dari perkuliahan kita. Saya berharap adik-adik sudah belajar mandiri 3 jam dan membuat tugas terstruktur juga kurang lebih 3 jam sesuai dengan Permenristek Dikti ya. Dan mudah-mudahan sebentar kita bisa berinteraktif ya. Jadi materi kita untuk pekan kelima ini adalah tata urutan perundang-undangan. Di menu alur pembelajaran Anda tentu sudah melihat tugas-tugas apa yang harus dibuat secara individual sesuai kelompoknya masing-masing. Kita sudah bagi sub-sub materinya, pengertian dan kriteria peraturan perundang-undangan, kemudian landasan peraturan perundang-undangan, fungsi peraturan perundang-undangan untuk anggota kelompok 3, teori jenjang norma menurut Hans Kelsen, itu tugas individu kelompok 4, tata urutan perundang-undangan untuk kelompok 5 dan 6, tata urutan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah oleh kelompok 7. Nah, baik adik-adik sekalian, bahwa kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, Indonesia ini kan negara hukum. Itu bisa kita lihat di dalam konstitusi kita di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi kalau kita bicara negara hukum berarti hukum itu menjadi solusi kehidupan bersama. Jadi negara ini tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ya. Karena memang dalam kehidupan negara-negara sekarang ini, walaupun masih ada yang monarki, tapi monarkinya sudah bukan lagi monarki absolut. Ya, walaupun ada raja, ada ratu, ada sultan, tapi itu ada biasanya kepala pemerintahannya, ya, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan ada konstitusi negara ini. Nah, kalau kita bicara hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang. Jadi himpunan peraturan-peraturan dibuat oleh yang berwenang. Jadi ada yang berwenang untuk membuat aturan dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Jadi hukum itu untuk kehidupan bermasyarakat. Ubi societas dividius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kenapa? Karena dalam hidup bermasyarakat itu ada interaksi antara individu dengan individu yang lain. Ya, interaksi itu kan bisa melahirkan proses-proses sosial yang disosiatif. Bisa ada pertentangan, ada konflik, dan dalam bahasa hukum biasa lahir delik hukum. Sehingga tentu ya agar tidak terjadi homo homini lupus, manusia yang kuat, kelompok yang kuat itu menjadi penindas terhadap yang lemah, maka ya ada hukum untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Mempunyai ciri memerintah dan melarang. Jadi ada perintah, ada larangan. Ya hukum begitu, norma itu seperti itu. Dilarang untuk melewati sebuah jalanan karena di situ ada tanda larangan. Kemudian diperintahkan, ada perintah untuk membayar pajak misalnya. Nah itu. Dan itu mempunyai sifat memaksa. Ya, kalau misalnya ada orang yang menghilangkan nyawa, baik itu karena kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan itu, atau pembunuhan berencana yang paling berat hukumannya, ya itu bisa dikurung atau dihukum mati dengan ancaman yang ada di dalam KUHP. Jadi memaksa, sama juga tidak bayar pajak, bisa didenda. Dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Ada sanksi, melanggar lampu merah ditilang oleh polisi, melanggar. Oke, kira-kira begitu. Nah, kemudian dikenal juga ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan.
Jadi ilmu pengetahuan perundang-undangan itu adalah ilmu pengetahuan interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum negara. Jadi ilmu pengetahuan perundang-undangan itu memuat dua hal. Ada teori perundang-undangan dan ada ilmu perundang-undangan. Nah, itu bisa dibaca di bukunya Aziz Samsudin di situ terkait dengan pembentukan aturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara teori perundang-undangan itu lebih berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Jadi ya mungkin di situ bicara tentang apa landasan-landasan, landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya. Jadi dia berorientasi pada kejelasan dan kejernihan makna. Dan ini bersifat kognitif. Begitu kalau teori perundang-undangan. Tapi kalau kita bicara ilmu perundang-undangan, yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Jadi tadi bersifat kognitif, ini bersifat normatif. Jadi terkait dengan proses pembentukannya, terkait dengan metode, terkait dengan teknik, nah itulah yang menjadi lingkup dari kalau kita bicara ilmu perundang-undangan. Nanti kita bahas di materi-materi pekan berikutnya ya, karena di situ ada terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, apa sih itu yang disebut dengan peraturan perundang-undangan? Kan tadi ada definisi hukum ya, di dalamnya kan kumpulan peraturan-peraturan. Nah, kalau kita bicara aturan perundang-undangan, sebenarnya itu secara etimologi itu kan kata dasarnya undang-undang. Ya, ada awalan dan akhirannya ya, ada awalan per, ada akhiran an. Nah, imbuhan per an ini menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Itulah peraturan perundang-undangan. Ya. Namun secara maknawi, pengertian perundang-undangan itu sebenarnya belum ada kesepakatan. Nah, apakah perundang-undangan itu mengandung arti proses pembuatan atau dia mengandung arti hasil atau produk dari pembuatan? Jadi, ya, bicara perundang-undangan tentu untuk bisa lebih jelas kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 di ketentuan umumnya di pasal 1. Nah, di situ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis. Ada kata kuncinya tertulis. Jadi bukan sesuatu yang tidak tertulis, bukan konvensi. Tapi dia tertulis. Memuat norma hukum. Jadi dia memuat norma. Norma itu kan ya ada perintah, ada larangan, ada sanksi ya. Yang mengikat secara umum. Jadi dia mengikat. Jadi aturan perundang-undangan itu mengikat secara umum. Dia tidak mengikat secara khusus kelompok tertentu. Tapi dia mengikat secara umum. Ya. Jadi ada biasa kita dengar itu di mata kuliah kajian ketahanan nasional ya, ada yang namanya wilayah NKRI ini sebagai satu kesatuan hukum. Ya. Jadi Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hukum. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi siapa yang bentuk, siapa yang menetapkan? Lembaga atau pejabat yang berwenang. Nanti kita lihat di tata urutan sebentar bahwa kalau bicara perda provinsi berarti ada lembaga di situ yang berkewenangan. Siapa lembaga berkewenangan? Tentu ada DPRD provinsi, ada kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Ya, pejabatnya kan gubernur. Ya. Lalu kemudian tentu kalau perda itu tidak seperti dulu. Nanti kita bicarakan bahwa perda itu tidak hanya disetujui oleh DPRD dan kepala daerah lalu kemudian jadilah itu perda, tapi dia mesti mendapat nomor registrasi dan bukan hanya sekedar memberi nomor, tentu di dalamnya ada evaluasi terkait dengan hierarki, apakah tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan seterusnya. Kemudian melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ada prosedurnya, tidak ujuk-ujuk pejabat misalnya di sebuah lembaga langsung membuat aturan, ada prosesnya. Ada tahapannya. Itu nanti kita bahas itu di pekan berikutnya kelihatannya ya, tahapan-tahapan. Mulai dari perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya sampai pengundangannya.
diundangkan di lembaran negara atau lembaran daerah kalau perda. Jadi ya itu peraturan perundang-undangan tertulis, memuat norma yang mengikat secara umum, dibentuk, ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang, ada prosedur. Nah, itulah yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 2011. Nah, jadi kalau kita bicara istilah perundang-undangan itu untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara. Nah, keseluruhan peraturan negara. Kalau kita lihat bagannya ini ya, istilah peraturan perundangan juga untuk menggambarkan keseluruhan jenis atau macam peraturan negara. Nah, ini kan ada TAP MPR nomor 3 2000, itu ada tata urutan yang berbeda dengan Undang-Undang nomor 12 2011. Itulah yang jadi patokan sekarang. Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, apa perbedaannya? Kita bisa lihat sendiri ya, bahwa kalau di Undang-Undang 12 2011 itu menempatkan undang-undang dengan perpu itu sejajar dalam hierarki. Ya memang sih harusnya demikian, karena perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu itu 1 tahun atau dalam persidangan berikutnya dia harus dibahas apakah dia menjadi undang-undang atau dibatalkan. Sama juga dengan ini ada istilah Kepres, ada Perpres. Tentu istilah Perpres itu peraturan presiden dengan keputusan presiden itu berbeda. Kemudian selanjutnya apa kriteria dari peraturan perundang-undangan? Dari definisinya sebenarnya kita bisa melihat tentang kriteria itu ya. Dia bersifat tertulis, dia mengikat secara umum, dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Nah, aturan tertulis ini tapi tidak mengikat secara umum itu tidak disebut aturan perundang-undangan. Jadi mengikat umum tapi tidak tertulis, ya itu juga tidak masuk dalam kriteria aturan perundang-undangan. Aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis namun dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku internal anggotanya saja. Jadi ini yang dimaksudkan adalah keberlakuannya umum dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, pejabat publik, pejabat negara. Kemudian selanjutnya adalah apa fungsinya? Tentu aturan perundang-undangan itu fungsinya. Tadi fungsi umumnya sih kalau bicara hukum itu kan, hukum itu ya untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu secara umum. Tapi kalau kita bawa pada konteks peraturan perundang-undangan ini, maka kemudian kita bisa melihat ada fungsi internal dan fungsi eksternal dari sebuah aturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara fungsi internalnya ini diantaranya ada 4. Jadi ada bisa mencari tahu lebih jauh fungsinya secara internal. Nah, pertama, penciptaan hukum. Jadi, melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum terjadi melalui beberapa cara. Jadi, ada banyak cara untuk melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku secara umum. Ya, tentu salah satunya itu aturan perundang-undangan. Jadi, bisa melalui putusan hakim atau yang biasa dikenal dengan istilah jurisprudensi. Bisa juga kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, adat istiadat ya. Bisa juga ajaran-ajaran hukum atau doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Nah, yang keempat inilah kaitannya dengan mata kuliah kita, bahwa peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum itu menjadi salah satu cara untuk melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum. Jadi ya aturan perundang-undangan itu menciptakan sistem kaidah hukum, melahirkan kaidah hukum tertentu.
Itu fungsi internalnya. Yang kedua, pembaruan hukum. Kita tahu bahwa ya hukum itu kan untuk manusia yang hidup bermasyarakat. Masyarakat itu mengalami perubahan tentu. Bisa terjadi perubahan secara internal, bisa karena pengaruh eksternal. Ya, maka kemudian hukum itu juga ya harus kemudian bisa menjawab perubahan zaman tersebut, perubahan masyarakat tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaruan hukum atau law reform. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Karena kalau kita lihat tahapannya kan ada salah satu tahapan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu namanya tahapan perencanaan. Ya, ada kan prolegnas lah kalau misalnya kita bicara DPR. Kalau di DPRD Kabupaten Kota itu kan yang ada Baperda, ya, Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Tidak ada lagi Balegda, istilah Badan Legislasi Daerah. Yang ada adalah di Prolegnas, Program Legislasi Nasional, ada Balegnas, Badan Legislasi Nasional. Kemudian, peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun juga sebagai sarana memperbaharui jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat. Jadi dia bisa melakukan pembaruan bukan hanya terhadap peraturan yang telah ada, namun juga memperbaharui jurisprudensi, hukum kebiasaan, atau hukum adat. Kemudian yang ketiga, mengganti peraturan perundang-undangan dari masa Hindia Belanda yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan. Jadi yang kedua ini bahwa peraturan perundang-undangan itu dijadikan sebagai instrumen dalam pembaharuan hukum. Yang ketiga, integrasi pluralisme sistem hukum. Plural itu berarti banyak. Jadi bicara terkait dengan sistem hukum itu ada banyak. Iya, 10 menit sebelum jam 12. Jadi berlaku berbagai sistem hukum. Ada 4 macam sistem hukum. Ada sistem hukum barat atau kontinental, ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, ya khususnya ya Islam, ada sistem hukum nasional. Jadi pluralisme kaidah hukum ini sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Ya, karena ya itu tadi di sendi kehidupan masyarakat itu harus diatur, harus ada hukum yang mengaturnya. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, sehingga dia menjadi plural. Apalagi masyarakat kita, kalau kita bicara suku bangsa Indonesia kan beserta budayanya itu ribuan, dan tentu mereka punya hukum adatnya masing-masing, ya. Sehingga perlu ada integrasi, mengintegrasikan itu hukum yang plural tadi. Nah, penataan berbagai sistem hukum itu tidaklah dimaksudkan meniadakan. Jadi kalau yang plural itu mau diintegrasikan bukan berarti meniadakan. Terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat kita. Karena ada beberapa, misalnya di Kabupaten Sinjai itu ada apa? Ada namanya ini daerah apa? Desa adat, Karangpuang. Di situ ada sistem yang berlaku sendiri. Ada sistem, ada hukum-hukumnya secara internal berlaku, dan itu dihargai memang dalam konstitusi kita. Ya. Nah, pembangunan sistem hukum nasional itu dilakukan dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun dalam sebuah tatanan yang harmonis satu sama lain. Dikembangkan lebih jauh, ya. Jadi ya dia harus ada pada sebuah tatanan harmonis dalam sebuah sistem hukum nasional. Itulah peraturan perundang-undangan kita.
Kemudian yang keempat secara internal untuk memberikan kepastian hukum. Itu fungsinya. Ya. Bahwa bicara kepastian hukum ini tentu merupakan asas yang penting di dalam tindakan hukum dan di dalam penegakan hukum. Kan ada dua itu. Nah, tindakan hukum dan penegakan hukum. Nah, peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi putusan hakim. Nah, itu fungsi internalnya. Kemudian selain fungsi internal, ada fungsi eksternal. Pertama, perubahan. Yang kedua, fungsi stabilisasi. Yang ketiga, fungsi kemudahan. Nah, kalau kita bicara fungsi perubahan, ini kan ada yang disebut dengan a tool of social engineering. Jadi perubahan, ya kan itu, saya pikir ada pemerintahan hatam itu, ada pemerintahan bahwa ya pemerintah itu tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada legalitasnya. Aturan perundang-undangan itu ya sebuah legalitas. Jadi tidak bisa walaupun itu baik, tapi tidak benar. Nah, jadi kalau bicara hukum itu bukan bicara baik saja, tapi juga bicara benar atau lebih pokok bicara pada hal yang benar. Benar itu berarti ada patokannya. Patokannya adalah hukum itu sendiri, aturan itu sendiri. Jadi hukum sebagai sarana perubahan, law social engineering. Nah, peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, di bidang ekonomi, sosial, budaya. Misalnya kalau bicara peraturan perundangan kaitannya dengan pajak. Kemarin kan ada namanya apa itu? Amnesti pajak. Amnesti pajak itu kan dibuat dalam bentuk aturan perundang-undangan. Pengampunan pajak. Atau lebih tepatnya saya bukan pengampunan ya, karena pengampunan itu kan gerasi. Amnesti itu penghapusan delik sebenarnya. Artinya ada orang misalnya kendaraan bermotornya, dia tidak bayar pajaknya sudah 10 tahun atau 5 tahun misalnya dia tidak bayar. Dia tetap harus bayar pokoknya selama 5 tahun itu, tapi dendanya tidak karena delik pelanggarnya, delik dendanya dihilangkan. Ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, masyarakat patrilineal atau masyarakat matrilineal dapat didorong menjadi masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan perkawinan. Nah, itu kan biasa dianut. Patrilineal, matrilineal. Kalau patri kan ayah, matri itu lewat jalur ibu. Bisa menjadi masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan. Yang kedua, fungsi eksternalnya adalah fungsi stabilisasi. Nah, peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan, nah itu adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menjamin stabilitas masyarakat. Coba kalau tidak ada KUHP, orang membunuh atau menghilangkan nyawa ya, bukan hanya membunuh, menghilangkan nyawa, kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian ada tabrakan, lalu ada yang meninggal, tidak ada hukum yang mengatur itu, ada kehilangan nyawa, bisa melahirkan gejolak di masyarakat kita. Ya, bisa melahirkan kekacauan, instabilitas ya. Nah, kaidah stabilitas itu dapat mencakup ekonomi juga. Jadi ada stabilitas ekonomi, misalnya pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, ya, insentif pajak, ya, dan seterusnya. Bisa juga terkait pengawasan terhadap budaya luar, ya, menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada. Misalnya, ya, ada sensor atau kemudian ada pencekalan terhadap produk-produk film atau lagu yang dianggap bertentangan dengan budaya kita dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kemudahan. Fungsi kemudahan. Ya, kalau bicara peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur berbagai kemudahan. Ya, memberikan insentif, memberikan reward. Jadi misalnya keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal itu kan merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Misalnya dalam kondisi corona sekarang ini, pandemi sekarang ini ya ada banyak
upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini. Bagaimana memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai landasan. Apa landasan dari aturan perundang-undangan itu? Nah, kalau kita bicara landasan aturan perundang-undangan, ada 3 landasan pokoknya ini. Yang pertama, ada landasan filosofis. Lalu landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan yuridis. Yang mana itu landasan filosofis? Ini juga sebenarnya terkait dengan menyusun naskah akademik. Bahwa kalau kita bicara landasan filosofis, itu artinya bahwa norma-norma diadopsi menjadi sebuah materi muatan peraturan perundang-undangan itu dapat mendapatkan pembenaran secara filosofis atau justifikasi filosofisnya begini. Dibuat misalnya peraturan terkait dengan kawasan bebas asap rokok. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak adil bagi perokok. Sebenarnya tidak demikian. Makanya di setiap kawasan bebas asap rokok itu pasti ada ruang merokok. Kapan ada aturan terkait dengan bebas asap rokok baru tidak ada ruang merokok? Itu yang tidak memiliki landasan filosofis. Jadi sebenarnya bukan untuk mengebiri mereka yang punya kebiasaan merokok, tidak, tapi untuk menjamin hak asasi setiap manusia. Ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Ya, sehingga di daerah itu tidak boleh ada asap rokok sembarangan, merokok sembarangan tidak boleh. Supaya juga mereka yang tidak merokok itu bisa mendapatkan udara yang sehat, udara yang segar. Yang merokok bisa merokok, ada tempatnya ditempatkan. Tempat merokok. 10 orang di dalam merokok, tempatnya sempit. Ya, mereka harus saling mengasapi supaya dia rasakan bagaimana itu asap rokok. Jangan orang yang tidak merokok yang kemudian mendapatkan keburukan dari merokok. Itu satu landasan filosofisnya. Jadi ada alasan filosofis kenapa kemudian itu ada kawasan bebas asap rokok untuk menjamin hak-hak setiap orang. Yang merokok bisa merokok di tempat yang ditentukan, yang tidak bisa mendapatkan udara bersih. Itu maksudnya ada landasan filosofis. Kenapa norma itu dibuat? Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Ini kan kaitannya dengan tentu manusia yang hidup bermasyarakat. Siapakah yang mau merasakan aturan itu kan mereka. Siapa yang mau menjalankan mereka, untuk siapa aturan itu kan mereka. Ada proses dialektik di situ. Jadi dari, oleh, dan untuk mereka aturan itu. Jadi bicara landasan filosofi sosiologis, di mana rumusan norma-norma hukum itu mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat itu. Ya, itu bisa juga disebut sebagai dimensi realitas, real, ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah landasan yuridis. Nah, bicara landasan yuridis, kita bicara tentang 2 hal. Ada yang disebut dengan yuridis formal, ada yang disebut dengan yuridis material. Jadi bahwa di mana norma-norma yang tertuang itu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hierarkinya lebih tinggi. Undang-undang tentu di bawahnya ada peraturan pemerintah, ya, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, sampai peraturan daerah. Ada rujukan aturan yang lebih tinggi. Jadi yuridis formal bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada organ pembentuknya. Ya, perda itu tadi saya katakan, kalau bicara peraturan presiden ya domain presiden, bukan legislatif atau yudikatif. Bicara tentang ketetapan MPR itu domain MPR. Jadi ya organ pembentuknya diberi kewenangan. Kemudian yuridis material artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada skopnya, ada lingkupnya itu. Bahwa materi muatan ini menjadi domain dari aturan ini. Tidak boleh mengatur hal yang di luar cakupan. Itu yang disebut dengan yuridis material. Oke, baik adik-adik sekalian. Saya sudah menjelaskan beberapa bagian. Karena ini adalah kuliah interaktif, ya kita harus berinteraktif. Kalau cuma saya yang menjelaskan, itu namanya monolog. Dan itu sama dengan seminar.
Dan ini bukan seminar, ini kuliah. Jadi saya kasih waktu 5-10 menit, bisa lebih dari itu. Adik-adik bisa menjelaskan hasil belajar mandirinya, atau tugas terstrukturnya, atau mungkin ada hal yang mau didiskusikan kaitannya dengan materi-materi yang saya sampaikan, tidak ada masalah. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita bahas ini. Begitulah hakikatnya kita kuliah. Jadi bukan satu arah, saya hanya memberikan gambaran-gambaran umum atau gambaran khusus kaitan dengan sasaran pembelajaran. Setelah itu, ya adik-adik harus menjelaskan tugasnya. Baik, kita break. Nanti kita lanjut sebentar setelah kita berinteraktif. Saya lanjutkan lagi menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.